Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Huni Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oh ya sahabat, jangan lupa ya, biasakan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Dan biasakan pula untuk menjaga jarak dan menggunakan masker ketika bepergian. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan diri ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan mampu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dan mampu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. 2. Setelah mengamati poster, kalian mampu mengidentifikasi reklame atau poster berdasarkan ciri-ciri reklame yang baik dan mampu memberikan penilaian atas reklame yang dibuat teman dengan terperinci. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Ayo mengamati. Amatilah poster berikut ini. Hani, anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang iklan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, apa itu reklame? Apa tujuan dari reklame? Apa saja jenis-jenis reklame? Apa ciri-ciri reklame yang baik? Cobalah kamu kelompokkan gambar-gambar berikut ini, mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Pengertian dari reklame. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Pendapat lain mengatakan pengertian reklame adalah suatu media visual yang memanfaatkan gambar dan tulisan yang diolah sedemikian rupa untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada masyarakat. Ciri-ciri reklame. Singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Pada umumnya, reklame menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti masyarakat umum. Menarik dan mencolok. Agar mendapat perhatian khalayak ramai, biasanya reklame dibuat dengan komposisi desain dan warna yang mencolok. Ciri reklame berikutnya adalah jujur. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan dalam reklame harus jujur dan tidak dibuat-buat. Ciri selanjutnya adalah dilakukan berulang-ulang. Sesuai dengan definisinya, reklame biasanya disampaikan secara berulang-ulang hingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Fungsi reklame.
Antara lain, menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa. Mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Ketiga, menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk, atau jasa yang diinformasikan. Mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dengan calon konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis reklame. Berdasarkan tujuan pengadaan, reklame dibedakan menjadi reklame komersial, yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Contohnya poster, spanduk, baliho, dan pamflet. Kedua, reklame non-komersial, yaitu jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan informasi layanan masyarakat dan lainnya. Contohnya reklame donor darah, reklame pajak, baliho, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi reklame peringatan, yaitu jenis reklame yang bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal tertentu. Contoh reklame tertib lalu lintas. Berikutnya, reklame penerangan, yaitu jenis reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contohnya reklame informasi tentang kesehatan. Reklame ajakan atau permintaan, yaitu jenis reklame yang sifatnya mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan tersebut. Contoh reklame donor darah atau bantuan bencana. Selanjutnya, reklame berdasarkan tempat pemasangan. Dibedakan menjadi reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Umumnya reklame indoor berukuran kecil atau sedang dengan bahan kertas. Contoh etiket, brosur, leaflet. Berikutnya adalah reklame outdoor, yaitu reklame yang dipasang di luar ruangan dan terpapar sinar matahari. Umumnya reklame outdoor berukuran besar dan dibuat dengan bahan kedap air dan tahan sengatan matahari. Contoh panduk, papan nama, baliho. Selanjutnya, reklame berdasarkan medianya dibedakan menjadi reklame audio, yaitu reklame yang disampaikan melalui suara baik langsung maupun tidak langsung. Contoh iklan di radio. Berikutnya adalah reklame visual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar. Contohnya iklan Megatron, poster, plakat, spanduk, brosur, leaflet, atau papan nama. Dan reklame audio visual, yaitu reklame yang disampaikan dalam bentuk gambar dan suara. Contoh iklan di TV, iklan di YouTube. Ayo berdiskusi. Amatilah di sekitarmu tulisan reklame yang pernah kamu temui. Berikanlah pendapatmu, apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik? Di sini terdapat gambar reklame, kemudian tuliskan pendapat kalian. Gambar yang pertama seperti ini, silakan tuliskan pendapat kalian. Gambar yang kedua seperti ini, tuliskan pendapat kalian. Manakah yang merupakan reklame komersial dan non komersial? Silakan tulis masing-masing pendapat kalian di sini dan serahkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat.
Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar: saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. 1. Tidak berprasangka buruk kepada orang yang latar belakang ekonominya berbeda. 2. Tidak mengejek teman yang kurang mampu. 3. Tidak mengistimewakan teman yang kaya. Menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Setiap orang tua, temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda kan? Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Menceritakan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi keluargaku. Ayahku adalah seorang arsitek yang bekerja di perusahaan swasta. Ibuku adalah seorang guru sekolah dasar. Kondisi ekonomi keluargaku berkecukupan karena kedua orang tuaku memiliki pekerjaan tetap. Semua kebutuhan sehari-hari dan sekolahku dapat tercukupi. Kondisi ekonomi keluarga yang berkecukupan tidak membuatku berpuas diri. Aku terus mengembangkan kemampuan diri agar siap menghadapi era globalisasi. Aku ingin meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, aku rajin belajar. Ayo lakukan kegiatan bercerita mengenai kegiatan ekonomi keluargamu. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan di sekitar. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Untuk menghadapi perbedaan kemampuan ekonomi, kita harus terus berusaha dan mengenali potensi diri. Kita kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri. Masyarakat yang saling menghargai dan membantu akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Ayo praktikkan sikap menghargai usaha ekonomi milik orang lain di sekitarmu. Hai, bagaimana sahabat Dunia Education? Semoga kalian lebih memahami pembelajaran kali ini. Apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakanlah pada bapak atau ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.